Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Rumampu, NIM 13142186, kelas 4C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan pembahasan konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah untuk tumbuh, berkembang, dan berubah menjadi situasi yang dianggap lebih baik dan maju dalam hasil kehidupan nasional. Dapat dikatakan sebagai salah satu cabang fokus dari administrasi publik atau administrasi negara. Ada 4 fungsi utama administrasi pembangunan. Yang pertama, kepemimpinan administratif, kepemimpinan yang inovatif, administrator pengembangan. Yang kedua, pemanfaatan kelembagaan, organisasi pemerintah berusaha menerapkan dan meningkatkan pembangunan. Yang ketiga, pemanfaatan tenaga kerja, pembelian, pelatihan, dan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pemanfaatan ketatausahaan. Ketika terhubung dengan suatu organisasi disebut masalah organisasi dan manajemen, termaksud prosedur dan prosedur kerja. Adapun contoh administrasi pembangunan. Pembangunan yang konkret sendiri dapat diambil berdasarkan berbagai cabang-cabang ilmu dan praktik administrasi pembangunan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, administrasi perencanaan pembangunan. Yang kedua, administrasi proyek-proyek pembangunan. Yang ketiga, administrasi sumber daya manusia. Yang keempat, administrasi keuangan pembangunan. Yang kelima, administrasi investasi modal asing. Adapun sejarah ilmu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan yang dikembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahulunya adalah administrasi negara. Perkembangan ilmu administrasi negara lebih berkaitan bagi negara-negara yang telah maju. 3 fungsi dasar administrasi negara. Yang pertama, formulasi atau perumusan kebijakan. Yang pertama, kebijakan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan kondisi aktual yang ada. Yang kedua, kebijakan juga harus meliputi perjuangan untuk memproaktif kenyataan realita kini dalam keadaan kondisi nanti atau periode depan dengan cara melakukan perkiraan atau dari forecast dari pertumbuhan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, supaya sebuah program strategis dan taktik seni manajemen acara yang berdasar kedua di atas dapat disusun. Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan atau disebut decision making. Yang keempat, pengaturan atau pengendalian bagian-bagian manajemen, struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain. Yang terakhir, penggunaan dinamika administrasi, kegiatan-kegiatan yang lain yang perlu dilaksanakan tidak saja bagi realisasi tujuan kecerdikan yang sudah dirumuskan, tetapi juga untuk pengendalian atau pengawasan daripada unsur komponen administrasi, perkembangan ke arah administrasi pembangunan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.